Shalom, salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus. Bila seseorang dilahirkan oleh orang tuanya, saudara, maka dia akan mengalami 3 tanda ini dalam proses kelahirannya. 3 tanda tersebut adalah, yang pertama adalah darah, kedua air, ketiga adalah roh. Bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan putra-putrinya akan sangat mengerti tentang hal ini, saudara. Ada tanda darah, tanda air, tetapi kalau tidak ada roh, maka bayi itu dikatakan meninggal, saudara. Demikian juga, saudara, dengan gereja Tuhan. Dilahirkan lewat darah, air, dan roh. Mari kita baca dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Gereja Tuhan dilahirkan lewat lambung Yesus yang tertikam. Dikatakan di sini, saudara, segera keluar darah dan air. Saat kita percaya kepada Yesus, saat kita percaya kepada korban Kristus, maka kita akan menerima 2 tanda ini, saudara. Pertama adalah tanda darah. Darah bicara tentang pertobatan. Dalam tabernakel terkena pada mezbah korban bakaran, di mana di situ ada tanda darah korban yang disembelih atau dipersembahkan. Yang kedua adalah air, tanda air. Bicara tentang baptisan air dalam tabernakel terkena pada alat kolam pembasuhan, saudara. Dan pada saat kita menerima kepenuhan Roh Kudus, maka kita menerima tanda yang ketiga, yaitu roh. Bicara tentang baptisan Roh Kudus. Dalam tabernakel terkena pada ruangan suci. Gereja mula-mula, saudara, dilahirkan lewat lambung Yesus yang tertikam, dikatakan segera keluar darah dan air, dan juga roh. Roh Kudus yang dicurahkan pertama kali di atas loteng Yerusalem. Mari kita lihat, saudara, ciri-ciri orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan yang kedua tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Seringkali yang menjadi penekanan kita saat kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, saudara, adalah soal berbahasa roh, berbahasa lidah atau glosolali. Padahal berbahasa lidah terdapat pada urutan yang kedua, yaitu dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sedangkan urutan yang pertama adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seseorang yang menerima Roh Kudus akan mempunyai kuasa, saudara. Apakah yang dimaksud dengan kuasa di sini? Apakah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit? Kuasa untuk melakukan mujizat? Ya, itu nantinya, saudara. Tetapi dia harus lebih dulu mengalami kuasa Roh Kudus secara pribadi. Karena kuasa Roh Kudus untuk melakukan mujizat, tanda-tanda heran itu berhubungan dengan orang lain, saudara. Sebelum itu dia harus mengalami dulu kuasa Roh Kudus secara pribadi. Coba kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dikatakan di sini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Kalau kita membaca sekilas, saudara, sepertinya Kolose 3 ayat 5 itu memerintahkan kita, ayo matikan dalam dirimu yang duniawi itu loh. Matikan. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan, saudara. Tetapi jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita garis bawahi pada kalimat, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi yang dimaksud dalam Kolose 3 ayat 5, bukan kita sendiri saudara, yang mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, kedagingan, bukan saudara. Roma 8 ayat 13 menerangkan dengan jelas, dikatakan di sini, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ini adalah kuasa daripada Roh Kudus yang akan kita terima saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukti utama dan pertama orang menerima baptisan Roh Kudus adalah dia akan menerima kuasa untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Dan dia terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, bekerja terus dalam kehidupnya, terus Roh Kudus bekerja terus sampai meluap keluar melalui mulut berupa bahasa lidah atau glosolali. Dan kalau ada orang, saudara, yang biasa berbahasa lidah atau mungkin fasih atau mahir berbahasa lidah, tetapi masih hidup menurut daging, maka bahasa lidahnya itu hanya suatu kebiasaan, saudara. Seperti botol minyak wangi yang kosong, tetapi masih ada bau harum dari minyak wangi tersebut, saudara. Minyak wanginya habis, tapi bau wangi itu masih ada, saudara. Puji Tuhan. Jadi yang terpenting saat kita menerima baptisan Roh Kudus adalah kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala perbuatan-perbuatan daging, saudara. Puji Tuhan. Kita semua sangat membutuhkan Roh Kudus. Baik kita yang pernah dipenuhkan Roh Kudus, baik kita yang belum pernah dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup ini, saudara. Kalau tidak Roh Kudus yang mimpin, ya daging yang memimpin kita. Kalau tidak daging, ya Roh Kudus. Tidak ada yang di tengah-tengahnya, saudara. Sebab itu menurut saya, saudara, Roh Kudus adalah satu kebutuhan utama dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Mari kita lihat, saudara, bagaimana cara kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah meminta kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13b, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13b, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pertama-tama untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita meminta. Karena Tuhan sendiri yang berjanji saat kita meminta, dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam ayat ke-9 tadi dikatakan selain meminta adalah mencari dan ketuk. Cari dan ketuk. Ini adalah bicara soal usaha kita, saudara. Apa usaha dari kita untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat yang ke-13a. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, dikatakan roh kebenaran. Kita baca lanjut di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi roh kebenaran sama dengan firman Tuhan. Roh Kudus sama dengan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63b. Yohanes 6 ayat 63b. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara, bagaikan satu keping mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Puji Tuhan. Mari kita, saudara, bersama-sama menjelang 10 hari doa dan menyongsong hari raya Pentakosta. Kita persiapkan hati kita. Kita minta kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, dalam gerejanya. Juga dari pihak kita ada usaha. Apa itu usaha kita? Membaca Alkitab setiap hari. Terus terang, saudara, tidak mudah, saudara. Namanya usaha, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Membaca Alkitab, baca, saudara, setiap hari. Ngerti, tidak ngerti, baca. Dikatakan tadi Yohanes 6 ayat 63b. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Belum mesti kita mengerti. Tetapi dikatakan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Bacalah Alkitab setiap hari. Maka kita akan melihat segala keajaiban, kita akan melihat dan Tuhan mencurahkan rohnya dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memenuhi kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Menunjukkan betapa kami ketidakmampuan kami, karena kami hanya daging semata-mata ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Baik kami yang pernah dipenuhi, baik kami yang belum pernah dipenuhi Tuhan. Kami semua sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh hidup berkenan, memuliakan, dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Please.